Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, karena saya merasa bahwa seorang Miftah bertindak satria dan bertanggung jawab. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa dirinya menghargai pengunduran diri Miftah. Bosok aneh. Oh, kan borong. ada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam pada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan kriminalitas. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang memberikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Nah, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam,
Karena saya yakin kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Karena saya yakin kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak. Saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden. Bahkan saya boleh ada atau tidak ada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah. Justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gus, apa setelah ini model dakwah Gus Miftah akan berubah dari yang sebelumnya dikenal oleh publik, Gus? Secara prinsip, semua orang punya gaya dakwah masing-masing, punya karakter masing-masing. Karakter itu tetap akan saya pertahankan, cuman dengan pemilihan kata dan diksi yang mungkin lebih berhati-hati. Karena mungkin saya kurang sadar bahwa saya hari ini lebih banyak dikenal orang. Semua kamera menyorot ke saya, sehingga karakter dakwahnya mungkin tetap sama, tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun. Gus, ini kan sorotan juga melebar kemana-mana, termasuk ke personal Gus, termasuk penggunaan jam tangan yang disebut mewah terkait hal ini. Gus, mungkin ada tanggapannya. Saya diangkat menjadi pejabat baru 1,5 bulan. Artinya sampai hari ini pun saya belum menerima gaji dari negara. Alhamdulillah, saya belum menggunakan fasilitas negara, termasuk rumah dinas. Apa yang melekat dalam diri saya itu sudah ada jauh hari, termasuk tadi yang jenengan sampaikan, jam tangan. Artinya itu jelas bukan merupakan fasilitas dari negara, tapi barang lama yang sudah alhamdulillah Allah berikan kepada saya. Terus kalau terkait ini apakah komunikasi yang tak terbulang soal Prabowo? Saya belum berkomunikasi dengan beliau karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun, tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Seskap.
Pak Seskap hanya menjawab keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan dan hati nurani Gus Miftah. Beliau tidak dalam rangka menyuruh atau menolak. Demikian. Kapan itu Gus? Semalam. Tapi kalau jujur boleh cerita, tanggal 16 November, istri saya sudah menyampaikan ke saya, Bah, saya sebenarnya nggak nyaman jadi istri Abah sebagai seorang pejabat. Saya lebih nyaman menjadi istri seorang Gus Miftah yang saya kenal di awal. Entah ini sebagai sebuah firasat atau apa, itu sudah istri saya sampaikan kepada saya tanggal 16 November ketika saya berada di Bali. Beliau telepon saya, dan mungkin ini jawaban dari itu semua. Saat penyampaian sikap tadi Gus Miftah terlihat terharu. Itu kenapa Gus yang membuat? Yang membuat saya terharu bukan saya kehilangan jabatan, bahwa kepercayaan Pak Prabowo kepada saya sangat besar. Yang notabene saya seorang dengan latar belakang anak jalanan, yang bergaul dengan dunia premanisme, lokalisasi, dan klub malam bahkan. Beliau memberikan kepercayaan itu kepada saya. Yang membuat saya terharu adalah betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang membuat saya kemudian meneteskan air mata adalah saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Bapak Prabowo. Maka saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf kepada beliau. Gus, di luar isu jam tangan kan juga ada kemudian muncul isu permasalahan penggunaan kata Gus di depan nama Gus Miftah. Itu bagaimana? Itu sudah soalan yang sangat-sangat lama dan bisa dicek di berbagai media yang mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Gus ini kan terus video lama Gus juga viral yang dengan Yatim Esri. Gus mungkin itu ada. monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diunggah. Insya Allah hubungan saya dengan beliau terbaik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Setelah video itu viral, sudah sempat berkomunikasi dengan Bu Yati, Gus? Saya sudah berkomunikasi melalui abah saya Sragen, Antasari Hidayatullah, dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan beliau. Cukup. Gus, satu lagi Gus, kemarin pasca langsung haji kemarin, hari ini langsung haji sulit ditemui Gus, semacam ada penjagaan atau pengawasan ketat terhadap yang bersangkutan. Yang menjaga siapa? Nah itu kurang tahu Gus, maksudnya di situ jadi sulit bertemu. Saya sampaikan Pak Son Haji hari ini membuat paspor. Saat itu ada pertanyaan, Mas Son Haji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang-orang yang menawarkan ngasih hadiah umroh atau dari Abah Miftah? Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah. Yang mau diberangkat umroh siapa? Mas Son Haji. Abah yang mau berangkat haji, kalau berangkat umroh, kalau diizinkan, saya Son Haji, istri saya, ibu mertua saya, dan 2 anak saya. Maka hari ini Pak Son Haji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta. Beliau malam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh, dan itu atas keinginan beliau pribadi, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau menghendaki dari saya. Ya alhamdulillah. Tapi memang tidak ada sangkut pautnya dengan dan tidak ada sangkut pautnya ya tentang apa? Ya kawan-kawan bisa mengerti.
Kawan bisa menilai bahwa beliau yang berkehendak untuk berangkat umroh dengan fasilitas dari saya. Terus setelah itu mau mengangkat Presiden Prabowo, Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap. Maka kenapa beberapa saat ketika masih berada di UKP, saya sih menggunakan peci sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Bapak Prabowo. Tapi hari ini saya kembali menggunakan belangkot sebagai identitas saya sebagai seorang dakwah. Artinya saya kembali kepada masyarakat, kembali ke pesantren, ya seperti itu, nggak ada yang berubah. Mungkin begitu. Terima kasih teman-teman media atas hadirnya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftah bertindak satria dan bertanggung jawab. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa dirinya menghargai pengunduran diri Miftah. Bosok aneh. Oh, kan borong.